sorry. Si Y itu R plus 4-nya pangkat 2. Sehingga jelas dari hubungan ini, maka Y itu pasti lebih besar dari si X. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oh, gitu ya. Kalau mau ditulis penjelasannya, si X min 2, ini X min 2, ini gua tulis ulang. X min 2 sama dengan R plus 2 dikali R plus 4. Min 2-nya kita pindah. Berarti jadinya R plus 4, min 2 pindah jadi plus 2. Nah ini si X. Tuh. Nah sekarang si Y juga kita gituin. Y sama dengan 2 kali R plus 4 pangkat 2. Tuh. Kita lihat sama-sama dia punya R plus 4 yang ini. Tuh. Ini juga semua si X juga punya R plus 4. Cuma bedanya yang Y itu R plus 4-nya pangkat 2, yang X pangkat 1. Sehingga kesimpulannya adalah si X lebih kecil dari Y. Jawabannya D. Begitu. Gimana Andini, Sinta, direspon dulu soal 35 ini, paham atau enggak? Kalau bingung tanyakan. Paham ya? Sinta gimana? Paham, Kak. Oke. Nomor berikutnya, nomor 36. Nomor 36 adalah soalnya seperti ini. Ini soal nomor 36. Tuh. Seorang supir mengendarai mobilnya dari kota A ke kota B. Perjalanannya adalah sebagai berikut. Ia berangkat dari kota A menuju kota B dengan rute kota A menuju, ia berangkat dari kota A menuju ke timur sejauh 20 kilo, kemudian belok ke utara 20 kilo lagi, kemudian belok ke timur 10 kilo, kemudian belok lagi ke utara 10 kilo, terakhir dia belok ke arah timur 10 kilo sampai ke kota B. Sebenarnya berapa jarak dari kota A ke kota B? Nah, terkait dengan supir ininya bolak-belok, kemungkinannya 2. Pertama, dia bisa jadi lewat puncak karena jalannya belak-belok. Yang kedua, bisa jadi dia keder, nggak tahu jalan, tersesat jadinya, bolak-belok. Padahal mah cuma deket doang. Oke, kita gambar dulu adegannya nih ya, Sinta, Andini. Adegan belak-belok tadi. Si A nih, kota A nih. Tuh, ke kota B. Rutenya yang pertama, dia ke timur. Jauh 20 kilo. Timur itu kan kanan ya. Gini. 20. Terus apa? Belok ke utara 20. Utara itu atas. 20 lagi. Terus apa lagi? Ke timur lagi. 10 kilo. Tuh. Terus kemana lagi dia? Ke utara lagi 10 kilo. Tuh, ini ke utara lagi 10 kilo. Kemudian terakhir dia belok ke timur 10 kilo. Timur 10 kilo. Sampai dia di B itu. Tuh. Begitu adegannya. Berapa jarak dari kota A ke kota B? Nah, jarak kota A ke kota B yang dimaksudnya adalah jarak terdekat. Ya. Ya karena tadi mungkin rutenya lewat puncak itu jadi jalannya muter-muter. Padahal mah sebetulnya kalau bikin jalanan lurus jadi lebih deket gitu. Jadi jarak yang dimaksud adalah jarak kesini nih. Jarak terdekat segini. Ini berapa? Ketimbang belok-belok ini lebih jauh. Ya kan kalau dijumlah aja tuh 20,
Jalan pertama 20 kilo. Jauh banget 20 kilo. Terus belok lagi 20 kilo lagi. Jauh lagi udah 40. Terus 10, 50, 60, 70. Jadi kalau dijumlah ini ada 70. Itu jarak jarak yang ditempuh dia pakai mobil sejauh 70 kilo. Bukan itu jawabannya. Kalau 70 kilo itu menjumlah semua angka-angka ini adalah jarak yang ditempuh oleh mobil. Bukan jarak terdekat kotanya, bukan. Nah, jarak terdekat kotanya A sama B ini. A sama B garis merah ini berapa sebetulnya kalau diukur? Nah, kita cari, gimana cara mencarinya? Nah, biasanya kalau mencari jarak salah satu caranya itu dengan menggunakan Pitagoras. Ya. Pitagoras, ini miringnya AB, kita lengkapi garisnya ke timur. Pitagoras itu kan bisa diselesaikan dalam bentuk segitiga siku-siku. Ke timur dan ke utara. Ini misalkan kita kasih titik C lah. A ke timur ke C, berapa panjangnya? Ya kita jumlah arah-arah yang ke timur tuh, 20, 10, 10. Jadi perjalanan dia ke timur kita jumlah 20, 10, 10 berarti ada 40 kilometer. Mobil ke timur sejauh 40 kilometer. Terus yang ke utara berapa? Kita jumlah lagi. 20, 10, 30 kilo. Mobil ke utara itu sejauh 30 kilo. Tuh, udah. Dengan menggunakan Pitagoras berarti mencari AB. AB sama dengan akar 40 kuadrat itu kan tambah 30 kuadrat. 40 itu 1600 tambah 900. Berarti ini 2500. Akar dari 2500 itu 50 kilometer. Artinya jarak A ke B itu kota A ke kota B jaraknya hanya 50 kilo. Ditempuh pakai mobil bolak-belok 70 kilo. Kelebihan 2 kilo kan. Lumayan 20 kilo itu jauh juga kayak dari sini ke mana ya? Ke Bekasi mungkin ya. Dari Cililitan ke Bekasi. Kalau bolak-belok juga. Jadi jawabannya 50 kilo. Begitu, Sinta, Andini, direspon dulu, paham, bingung, tanyakan. Kak, maaf aku boleh ulang yang dapat 40 kilometer dari mana nggak? Tadi saya nggak fokus jadi apa sih kelewat gitu. Oh, Maaf banget Kak sebelumnya. iya, nggak apa-apa, santai. Yang ini 40 kilo ini kan arah timur kan. A ke C itu kan ke timur. Timur itu kan ke kanan kan. Berapa panjang A ke C sini? Kalau kita kasih titik C. Kita kan tadi punyanya cuma garis AB doang yang merah. Nah, gue bilang harus pakai Pitagoras. Pitagoras itu harus dalam bentuk segitiga siku-siku. Sehingga gue lengkapi gambarnya. Gue bikin lagi garis ke timur, ke C, ya anggap aja ke C ini. Berapa panjangnya? 40. Dari mana? Ini dari perjalanan mobil ke arah timur. Mobil kan ke arah timur 20 kilo tuh pertama yang ini. Terus ke timur lagi dia 10 kilo. Udah berapa? Udah 30 tuh. Terus ke timur lagi dia 10 kilo lagi. Berarti jarak A ke C itu 40. Begitu. Begitu juga yang arah ke utara. Kita jumlah mobil ke utara itu berapa kilo? Pertama 20 dia ke utara, terus 10 jadi 30. Begitu, Andini. Oke Kak, makasih. Ya. Cinta gimana? Paham, Kak. Oke. Berdua doang kan kalian ya? Si Paja masuk lagi nggak? Ada Masuk. Fazil sama Yemima, Kak. Oh, ada.
Siapa dulu nih? Faja, halo? Iya, Kak. Oh, ini iya tadi gue ngobrol sama lunya Iya, keluar. itu Iya, ngapain, Kak? iya jaringan ya. Ya ini tadi gue nanya udah sampai mana pembahasan MTK. Nah, sekarang ini gue lagi bahas pengetahuan kuantitatif persiapan 3. Eh, nomor 36. Oh, jadi kalau lu udah pegang buku, silakan dibuka bukunya. Pengetahuan kuantitatif 36. Oke, Kak. Halaman berapa tadi, Sinta? Halaman 6, Kak. Halaman 6. Yemima, halo Yem. Halo Kak, Wes, apa kabar lo? baik. Ya Yem, ini itu ya udah apa namanya? Udah siapin bukunya ya, udah lagi dibuka ya. Iya Kak. Oke, jadi nanti kalau misalkan nggak paham langsung tanyakan aja, nggak perlu gua selesai jelasin, nggak apa-apa, di-cut nggak apa-apa, biar bisa TikTok, biar bisa online terus. Oke, berikutnya nomor 36. 36, 36, 37. Soalnya adalah yang ini. Soalnya yang terakhir gua terima data Trustly itu bahas soal MTK Sosum ya, padahal kan MTK Sosum udah nggak ada. Nah, ini soal nomor 37. 37. Soalnya adalah seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 3 meter dan telah sepertiganya selesai. Jika selanjutnya dia ngecat tembok 5 meter lagi, dia telah selesai mengecat 3/4 luas tembok. Berapakah panjang tembok itu? Ini ada yang tahu, teman-teman? Faja, Yemima. Nomor 37. Nah, untuk lebih jelas, gua coba sketsakan adegan atau peristiwa yang terjadi di soal nomor 37. Ada sebuah tembok, gua gambar seperti ini, tingginya 3 meter. Gitu ya. Tinggi 3 meter ini tinggi tembok. Tembok ya, ini kasih keterangan ini tembok. Takutnya ntar dianggap apa lain kan, jadi harus ditulis. Nah, terus kalimatnya adalah seseorang mengecat tembok dan telah sepertiganya selesai itu. Berarti ini dia ngecat pertama kali dia ngecat sepertiga selesai. Sepertiga itu kan kaitannya dengan luas tembok ya. Jadi gue ulangi lagi, maksud dari sepertiga itu terkait dengan luas tembok. Tuh. Seginilah kira-kira lah, misalkan segini ya. Nah ini dia ngecat pertama segini nih udah tuh, udah kecat. Ini cat 1. Cat pertama. Sepertiga udah selesai, dia capek, istirahat, ngopi atau ngerokok kan. Terus dia lanjut lagi ngecat kedua seluas 5 meter. Tuh. Ini ngecat kedua tuh. Selanjutnya dia mengecat tembok 5 meter lagi. 5 meter ini kan luas kan, ada tanda perseginya tuh, pangkat 2. Berarti luas tembok 5 meter persegi dia cat.
Udah gue tandain ini. Nah, ini kira-kira seginilah ya. Ini jangan diartikan apa namanya catnya beda ya. Ya bisa jadi juga sih. Ini untuk menandakan 2 kali ngecat aja. Nah, ini 5 meter persegi dia ngecat. Ini cat kedua. Jauh 5 meter persegi, ngecat pertama sepertiga luas. Tuh. Begitu. Terus dan dia telah selesai 3/4 luas tembok. Artinya dari dia ngecat pertama dan ngecat kedua, tembok itu sudah kecat 3/4 luasnya. Hampir selesai berarti. Nah, sehingga kalau ditulis ke dalam matematik, begini, cat pertama ditambah ngecat kedua itu 3/4 dari luas tembok selesai. Tuh. Begitu. Cat pertama itu sepertiga luas tembok, ditambah ngecat kedua itu 5 meter, sama dengan 3/4 luas. Biar nggak ada pecahan-pecahan seperti ini, kita kalikan aja dengan 12. 12 dari mana? Ini angka yang bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 4. 3 sama 4. KPK-nya ya. Bahasa anak SD KPK-nya. Sehingga jadinya adalah ya Allah. Jadinya 12 bagi 3. Ini kalikan ya, 12 kali sepertiga itu 4 L, 12 kali 5 60, 12 kali 3/4 9. Tuh. Gitu kan, 4L-nya pindah jadi dikurangi 9 kurang 4 jadi 5L sama dengan 60. Berarti L-nya adalah 60 bagi 5. L-nya adalah 12 meter persegi. Tuh. Ini luas tembok 12 meter persegi. Tembok itu kan sampai hari ini rata-rata rumah kita bentuknya persegi panjang kan, tembok itu kan, bukan berbentuk segitiga kan tembok. Ya meskipun ada mungkin bangunan yang tembok segitiga, tapi rata-rata di Indonesia kan temboknya berupa segi 4 persegi panjang gitu. Jadi ini 3 meter tuh tingginya, berarti ini tinggi 3 meter segini, berarti lebarnya ke sana 4 meter kan. Tinggal luasnya 12. Oh, gitu. Jadi kalau yang ditanyakan adalah lebar panjang, berarti jawabannya 4 meter. C. Ya. Caranya tadi, karena berupa persegi panjang, panjang kali lebar sama dengan 12. Panjang anggap aja lebarnya 3 itu tadi, 3 yang sama dengan 12 ini ya. Ini kita anggap lebar tuh 3 meter itu berarti panjangnya adalah 12 bagi 3. 4. Oh, gitu. Begitu Andini, Sinta, Yemima, dan Paja. Nomor 37, silakan direspon dulu. Sudah jelas, Kak. Bingung Paham, tanyakan. Kak. Kayak nggak ada nih yang ditanyain? Tanya dong ini biar gua bisa break dulu gitu. Ini tenggorokan gua udah mulai kering ini. Gitu kan. 37. Ya bagus sih kalau paham kan bagus. Cuma kan kadang suka begitu kan. Paham kan ya begitu ya. Iya. Paham. Anak paham Bu? Berpertanyaan enggak? Wis. Nggak ada, Kak. Udah paham. Oke, lanjut nomor 38 sekarang. 38 itu soalnya yang ini.
Nah, ini dia. Selisih antara bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan yang terbentuk dari 3 digit angka yang dapat dibuat hingga habis dibagi 7. Wah, kayak mana tuh, Kak? Jadi, nomor 38 ini adalah kita disuruh mencari angka 3 digit, di mana angka 3 digit itu habis dibagi 7. Oh. Angka 3 digit itu kan berarti ratusan dong, ya kan? Jadi artinya kita disuruh mencari ratusan yang bisa dibagi 7. Tapi ratusannya itu harus yang paling terbesar dan harus yang paling terkecil. Terbesar dan terkecil. Jadi ada 2 angka, terbesar dan terkecil, masing-masing habis dibagi 7 atau bisa dibagi 7, begitu. Ini ya cara apa namanya? Cara memahaminya. Nah, sekarang kalau misalkan kita kerjakan secara serius. Cara serius itu artinya kita cari dong angkanya dong, mana yang terbesar, mana yang terkecil, kita cari. Ini gue tulis dulu. Cara serius. Cara serius. Berarti angka paling besar, 3 digit angka paling besar, 3 digit angka maksimum atau paling besar itu kan 999. Apakah dia bisa dibagi 7? Ya nggak tahu gitu kan. Nanti kita cek. Kalau dia bisa dibagi 7, berarti dia angkanya gitu. Ini kita ambil yang paling besar aja dulu. Terus kalau 3 digit angka paling kecil, angka terkecil itu 100. Ya kan? 100 paling kecil. Apakah dia bisa dibagi 7? Kayaknya enggak, kalau 100 mah udah jelas ya. 100 nggak bisa dibagi 7. Nah, berarti kalau 100 nggak bisa dibagi 7, kita cari angka lagi yang paling kecil lain yang bisa dibagi 7. Nah, ketemulah angkanya yang bisa dibagi 7, yang habis dibagi 7. 7 adalah 105. Ya. Dapat dari mana 105 ya? Dikira-kira aja. Ya kan tinggal dekat aja. 101 enggak, 102 juga enggak juga, 103 enggak juga. 105 kayaknya. Ya kan? 105 ini. Jadi ini yang paling kecil. Nah, 3 digit yang paling besar yang habis dibagi 7. Kalau yang habis dibagi 7 yang paling besar itu adalah mundur berarti dong, ya kan, bukan maju. Mundur 998 enggak, 99 enggak. Ini yang 994. Nah, ini maksimum nih. Nah, sebetulnya kalau yang 994 ini bisa kita cari ya tanpa kita mundur-mundur tadi. Gitu. Kalau yang 105 ini harus kita maju. Bisa juga dicari juga 105 ini. Jadi gini ya, cara mencarinya ya. 994. Cara mencari angka 994. Nah, pertama kita cek nih angka 999 ini bisa nggak dibagi 7 ya. Cek. 99 dibagi 7 itu 1, 7, 2 gitu kan, ngeceknya kan. 9 bagi 7, 9 kurang 7, 2, 29, 4, 28, 1, 9 berarti 2. 2 kali 7, 14, 5. Nah, udah kan, udah habis. Nah, berarti dia nggak bisa dibagi 7 karena bersisa. Sisanya berapa? Ini 5 nih. Nah, sisa 5 ini yang berguna. Artinya dari sini yang habis dibagi 7 adalah 9
999 dikurangi sisa. 999 dikurangi 5. Maka diperoleh 994. Tuh ini. Ini yang maksimum. Oh, gitu ya. Itu cara mencari angka 994. Terus yang 105 ini juga bisa dengan cara kita baginya begini. Bukan 100-nya tapi 99-nya. Tuh. 99 kalau kita bagi deh. Sorry. Ya bisa langsung dibagi juga sih. 100 kalau dibagi 7 itu kan jadinya 1 kali 7 7, 3 30 berarti kan 30 itu 4 kali 7 28. 2. Nah, udah tuh. Ya kan? 2. Nah, dari sini apa? Dari sini 100 dibagi 7 tuh nggak bisa. Dia bersisa 2. Ini sisa nih. Nah, sisa 2. Dia baru bisa dibagi 7 ketika sisanya 7. Gitu kan. Berarti dari sini yang habis dibagi 7 adalah 100 dikurangi 2 kayak tadi kalau pakai cara tadi ya. 100 dikurangi 2 sama dengan 98. Tuh. 98 nih karena mintanya 3 digit berarti kita tambah 7. Kan harus 3 digit. Berarti 98 kita tambah 7 lagi. Maka 105. Oh, itu. Ini adalah minimum. Kalau 98 kan dibagi 7 iya, tapi dia bukan 3 digit. Kan yang diminta 3 digit. Berarti supaya dapat 3 digit kita tambah 7. 105. Oh, itu. Cara serius untuk memperoleh 2 angka tadi. Udah ketemu lah angkanya pokoknya ya. 994 dan 105. Nah, terus diapain 2 angka itu? 2 angka tersebut kita kurangi. Karena pertanyaannya adalah selisih itu. Selisih itu artinya kita kurangi. Kita kurangi 994 dikurangi 105. 9889. Jawaban yang cocok adalah yang B. Tuh, begitu. Gimana, teman-teman? Direspon dulu yang ini, yang cara serius ini. Paham? Bingung? Tanyakan. Silakan. Pak Aja yang 5. Masih agak bingung yang 105-nya itu, Kak. Masih agak bingung. Yang cara memperoleh 105? Iya. Iya kan? Kan yang diminta 3 digit yang bisa dibagi 7 dan paling kecil. Nah, kita tahu bahwa 3 digit ratusan yang paling kecil itu kan 100. Kalau di bawahnya 99 kan, itu udah 2 digit. Berarti 3 digit yang paling kecil 100. Nah, 100 ini bisa nggak dibagi 7? Wah, nggak bisa. Ada sisanya 2. Berarti kalau begitu yang bisa dibagi 7 berapa? Berarti yang habis dibagi 7 adalah 100 dikurangi 2. 98. Ini 98 yang bisa dibagi 7. Tapi kan ini 2 digit. Sedangkan yang diminta kan 3 digit. Ya udah, supaya sampai ke 3 digit ratusan, kita tambah 7 berarti dong. Karena kan kalau bisa dibagi 7 itu kan kelipatan 7 ya kan. 7 tambah 7 14, tambah 7 lagi 21, tambah 7 lagi 28. Jadi angka kalau yang bisa ditambah 7 berarti itu dia bisa dibagi 7. 98 kan bisa dibagi 7. Karena dia 2 digit, sedangkan yang diminta 3 digit, berarti kita tambah 7 biar sampai 3 digit. 98 tambah 7 105. Nah, ini berarti
Ini adalah 3 digit yang paling kecil yang bisa dibagi 7, 105. Begitu. Angka. Oke, ada lagi yang lain? Nah, cara lain untuk menjawab 38 ini adalah ini sekarang cara santai. Karena yang ditanyakan selisih angka-angka yang bisa dibagi 7, pasti hasilnya itu bisa dibagi 7. Hasil dari selisih itu, hasil dari pengurangan itu pasti bisa dibagi 7. Contoh begini, misalkan kita ambil angka yang paling sederhana aja, tapi bisa dibagi 7. Misalkan kita ambil angka 49 gitu dikurangi 14. Kalau kita kurangi, selisih ini kan namanya kan. 49 dikurangi 14 dapatlah 35. Nah, 35 ini bisa dibagi 7 kan? Jadi selisih dari angka yang bisa dibagi 7 itu pasti hasilnya bisa dibagi 7. Nah, makanya 2889 ini bisa dibagi 7 pasti. Tuh. Berarti kalau begitu gimana, Kak? Ya udah, berarti kita cari di pilihan ganda mana yang bisa dibagi 7. Selesai. Nah, kebetulan yang bisa dibagi 7 889. Begitu loh. Ya. Itu cara santainya. Begitu juga berlaku bagi bilangan bulat yang lain, positif yang lain. Bisa dibagi 8, bisa dibagi 9 dan seterusnya. Pasti hasil selisihnya itu bisa juga dibagi 8 atau 9. Begitu. Ada? Cinta, Andini, Yemima, Faza. Direspon dulu ini 38. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Berikutnya soal nomor 39. Itu 39. Dari suatu segitiga PQR diketahui bahwa besar sudut P 30 derajat dan sudut Q 60 derajat. Jika P plus Q 6, maka panjang sisi Q adalah berapa tuh? Nah, soal nomor 39 ini agak matematika banget ya. Karena caranya ya memang harus serius gitu. Nggak ada cara santai lagi. Karena ini terkait dengan sudut dan juga panjang sisi. Nah, sekarang kalau dilihat dari soal, ada segitiga. Dua sudut diketahui. Satunya 30, satunya 60. Kita tahu bahwa sudut dalam segitiga itu ada 3 sudutnya kan? Nah, sekarang kalau gue tanya, sudut yang satunya berapa derajat? Ayo. Sudut yang satunya berapa derajat? 1 30, 1 60. Sudut R berapa derajat? Ayo, berapa tuh? Sembilan puluh bukan, Kak? Iya, betul, 90. Ya, karena jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat.
segitiga kan gini, ini sudut 1, sudut 2, sudut 3, ini sudut alfa, beta. Ini kalau dijumlah 3 sudut tersebut itu 180 derajat. Nah, sudut P itu 30, sudut Q 60. Berarti satunya sudut R itu 90 derajat. Nah, karena ada salah satu sudut yang 90 derajat, maka segitiga ini kalau kita gambar adalah segitiga siku-siku. Ya, ngomongnya agak so cute gitu ya, siku-siku. Segitiga siku-siku. Ini kita gambar segitiga siku-siku gini. Berarti di sini sudut R yang 90. Sisanya P di sini, Q di sinilah, bebas lah. Kita kasih sudutnya P itu 30, Q-nya 60. Nah, begitu ya. Itu kalau kita gambar. Nah, terus di sini ada P kecil dan Q kecil. Apa itu artinya? Kalau dalam segitiga, P kecil itu adalah panjang garis atau panjang sisi di depan sudut P. Sudut P kan ini 30. Nah, berarti P kecil ada di sini, di depannya. Begitu juga yang Q kecil ada di depan sudut Q. Oh, gitu. Ya, ini kalau mau kita tulis juga R namanya. R kecil. Begitu. Nah, sekarang apa yang bisa kita pahami dari ini, gambar ini? Kita lihat di segitiga yang kita bentuk barusan itu ada 2 sudut yang diketahui 30, 60, 3 sudut bahkan ya, 90 itu. Terus ada sisi, penjumlahan panjang sisi P dan Q. Nah, berarti dari situ konsep yang kita gunakan adalah konsep aturan sinus. Materi matematika wajib kelas 10 semester 2. Ayo coba diinget-inget lagi kelas 10-nya, duduknya di mana, sama siapa, di bangku keberapa, gurunya siapa, ya kan, sering tidur atau enggak gitu, itu diinget-inget lagi ya. Ya karena kan bentar lagi kalian lulus, ya mengenang lah. Jadi yang kita gunakan adalah aturan sinus. Bagaimana tuh ke aturan sinus? Begini aturan sinus tuh. Aturan sinus itu rumusnya P kecil, sisi P atau garis P kecil dibagi sinus sudut P. Sudut P. Besar lah kita tulis gitu ya. I kecil dibagi sinus sudut I gitu. R kecil dibagi sinus sudut R. Oh, ini aturan sinus namanya. Nah, ini kan ada 3 ruas ya, kita ambil 2 ruas saja, jangan 3-3-nya. Ruas 1 dan ruas 2 yang ini aja kita pakai, P sama Q ya. Karena yang di soal yang diinformasikan P sama Q. Kita tinggal masukkan sekarang angka-angkanya. P plus Q itu kan sama dengan 6. Berarti kalau kita cari P doang, 6 dikurangi Q gitu. Oh. Terus kita masukkan ke rumus sinus, aturan sinus ya. Tulis dulu deh P-nya. P per sin P. P-nya 30 sudutnya ya. P besar ini artinya sudut ya, besar sudut. I per sin I. I-nya adalah 60. Oh. Nah, ingat-ingat lagi nilai trigonometri sinus 30 sampai hari ini meskipun lagi pandemi dia nilainya tetap setengah. I sinus 60 juga meskipun lagi pandemi dan musim hujan banjir setengah akar 3 gak berubah. Sehingga ada yang bisa dicoret terus kiri dan kanan tengahnya terus kali silang. Akar 3P sama dengan I.
Ini kan jadi 1 kan. Udah, terus P-nya masukkan. P yang mana? Yang ini nih tuh, masukin nih. Ini masukin ke situ. Jadinya akar 3. P-nya itu 6 min Q. Sama dengan Q. Akar 3-nya kali ke dalam. Min Q akar 3. Sama dengan Q. Q-nya dipertemukan. 6 akar 3. Q plus Q akar 3. Jadi yang Q di sebelah kiri, min pindah jadi plus. Terus Q-nya kita keluarin. Bukan, maksudnya faktorin ya. 1 plus akar 3. Nah ini bentuk faktor dari yang sebelumnya. Berarti kalau Q doang, akar 3-nya turun ke bawah kan. Pindah ruas ke sini turun. Jadi pembagian. Jadi Q aja sama dengan 6 akar 3 dibagi 1 plus akar 3. Nah inilah Q. Ada nggak di jawaban? Wah nggak ada. Salah. Enggak, ntar dulu. Ya jangan simpulkan begitu. Q yang kita peroleh ini dalam bentuk akar. Jadi kalau bilangan dalam bentuk akar, apalagi pecahan ada akarnya seperti ini, itu dia belum rasional. Terus diapain dong? Ya kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawan. Sekawan dari penyebut si Q. Dari dia ini, sekawan dia ini. Kita kali sekawannya adalah 1 min akar 3. Ya, bedanya cuma plus minusnya doang. Itu sekawannya. Udah kita kali, teng. Jadinya 6 akar 3 kali 1, 6 akar 3. 6 akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3. Akarnya hilang. 3 kali 6, 18. Min 18. Per yang bawah ini kalinya depan, belakang. Gak usah serius ya. Karena dia masa kawannya. 1 kali 1, 1. Akar 3 kali akar 3. Akarnya hilang, min 3. Ini 6 akar 3 min 18. 1 dikurangi 3 min 2. Berarti Q sama dengan 6 bagi min 2 itu min 3 akar 3. Min 18 bagi min 2 plus 9. Tuh, Q-nya tuh ya kan. Jadi ini kita tulis 9 dulu baru min 3 akar 3. Oh. Jadi Q-nya adalah 9 dikurang 3 akar 3. Apakah ada? Ada. B jawabannya. Begitu teman-teman, gengs, silakan direspon dulu. Faja, Yemiman, Dini, dan Sinta. Bingung tanyakan? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham ini? Gak ada yang nanya ini. Nyapa kayak gitu. Kak, mau nanya deh. Ya, ini nih. Itu tadi yang Q1 plus akar 3 itu dapat dari mana, Kak? Oh. Ini yang ini nih. Perubahan dari sini ke sini ya. Iya. Ini difaktorin. Namanya. Jadi sama-sama punya Q, kedepanin Q-nya. Karena Q ke depan berarti kan di sini habis 1. Di sini Q-nya hilang, berarti akar 3 doang. Oh. Faktorin namanya. Oke, iya, Kak. Nah. Gimana, ada lagi pertanyaan? Tuh udah mau nyampe 40 nih. Udah selesai nih yang persiapan 3 nih.
Oke, soal 40. 40 ini adalah soal terbaru dari UTBK 2020. Berdasarkan laporan teman-teman yang kemarin pada tes, kakak-kakak kelas kalian, soalnya itu diantaranya ada yang kayak begini ya, kayak yang begitu. Ada kode-kode, bahasa-bahasa aneh yang disebut sebagai bahasa panda katanya, semacam lah gitu ya. Nah, kita diminta untuk memecahkan sebuah kode yang punya arti tersendiri. Ada yang kita disuruh dari kode kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Ada juga soal yang dari Indonesia kita bikin kodenya begitu. Nah, ini kayak begini nih. Kita disuruh bikin kode atau arti dari selamatan. Selamatan. Mungkin kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris apa ya? Selamatan. Selamat. Sepan. Aduh. Kacau. Ya, jangan. Bukan ahlinya bahasa Inggris, gua kampung. Agak street gitu. Oke. Di sini ada istilah Jalka Mopti, berarti selamat ulang tahun. Oke, teman-teman semua, Jalka Mopti yang hari ini Jalka Mopti ya. Tuh. Ditunggu kuenya. Jalka Mopti. Selamat ulang tahun. Jalka Mopti Indonesia. Gitu kali ya? Bukan juga ya. Terus ada Mopti Hoze, berarti ulang tahun pertama. Jalka Mopti selamat ulang tahun. Mopti Hoze ulang tahun pertama. Mopti Hoze ya aja. Ada Mentogun. Mentogun. Artinya imbuhan. Kata apakah yang mungkin berarti selamatan? Oke, kita kupas secara terperinci. Di situ ada kata Jalka Mopti. Jalka Mopti artinya adalah selamat ulang tahun. Oh. Mopti ini ya, Mopti. Nah, tugas kita adalah menemukan Jalka itu artinya apa, Mopti itu artinya apa. Gitu. Apakah Mopti itu selamat atau Jalka yang selamat atau apa? Itu tugas kita mencari itu ya. Nah, untuk tahu itu kita lihat lagi di kamus berikutnya, di istilah berikutnya Mopti Hoje. Itu ulang tahun pertama. Nah, dari dua kamus aneh ini kita bisa menemukan ada istilah yang sama-sama dipakai, yaitu Mopti. Jalka Mopti, Mopti Hoje. Nah, kita lihat artinya apa? Yang sama-sama juga ulang tahun berarti ya. Oh. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Mopti itu artinya ulang tahun, ultah. Oh, artinya. Nah, dari sini karena ini kita udah ketemu Mopti itu artinya ulang tahun, berarti sisanya Jalka itu selamat, itu Hoje itu pertama. Oh. Jalka itu artinya selamat. Terus Hoze, Doze, Troje. Apa sih? Pertama. Hoje pertama. Udah tuh. Terus ada lagi apa tuh? Mentogun. Ini artinya adalah selamat, imbuhan, Artinya itu imbuhan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa mento itu imbuh, artinya gun itu an. Ya. Kita duga seperti itu. Kita tulis mento. Itu artinya imbuh. Gun itu an. Nah, itu kita udah punya vocab terbaru nih 2020. Nah, sekarang kita disuruh mengartikan apa?
Selamatan. Selamatan. Selamatan ini terdiri dari kata selamat dan an. Berdasarkan kamus aneh ini, selamat itu artinya jalka, ya kan? Selamat. An itu artinya gun. Oh, selamatan berarti artinya jalkagun. Apakah ada? Wih, ada ya. Jalkagun. Gitu. Nah, kalau kita terjemahkan nih, mentohoje. Mentohoje itu berarti artinya mento itu jadi imbuh, hoje, hoje, hoje itu pertama. Pertama imbuh. Imbuh pertama. Mopti hoje, ulang tahun pertama. Hoje mento ini apa ya? Pertama Pertama imbuh. ibu. Momti param. Ini kok ada kata param ini? Momti parah kali ya. Emang parah dia mah udahlah. Usah diurusin lah. Oke, itu ya teman-teman. Jawabannya adalah E, jal kagun. Silakan direspon nomor 40 ini. Apakah ada yang bingung terkait dengan bahasa ini ya? Jangan tanyakan ini bahasa apa, karena gua nggak tahu jawabannya apa. Udah paham, Kak. Paham, Kak. Oke, paham ya. Oke, persiapan 3, penalaran. Pengetahuan kuantitatif di persiapan 3 sudah selesai. Berarti sekarang kita lanjut ke persiapan 4, penalaran umum, pengetahuan kuantitatif. Di halaman 7, halaman berikutnya berarti ya. Kalau masih ada yang ditanyakan terkait pembahasan-pembahasan sebelumnya, sampaikan aja ya. Barangkali gue bisa membantu untuk memahami. Ya, meskipun nggak bisa memberikan kepuasan ya. Karena yang bisa memberikan kepuasan itu hanya Alfamart dan Alfamidi. Apa sih nggak jelas banget. Mana ini soalnya ini? Belanja puas, harga pas begitu kan katanya. Nah ini dia. Oke, soal nomor 15, 16, 17. 15 persiapan 4. Ini gua foto. Cekrek. Nah ini. Ini soal PU, penalaran umum, PU 4. Nah ini ya. Cukup PU 4. Penalaran umum. Ada suatu barisan seperti itu, 4, 7, 14, 17, X, 37, 74. Nilai pengganti X yang tepat pada barisan bilangan di atas adalah berapa? Ayo, ada yang tahu? Coba deh, sekarang gantian kalian deh ini. Coba jawab 15, apa? Pasti kalian udah familiar dong dengan soal-soal seperti ini dan udah tahu juga cara menjawabnya. Itu dengan cara menemukan pola dari angka ke angka, pola atau hubungan ya. Pola atau hubungannya ini kan bisa berupa jumlah, kurang, kali, bagi, dan seterusnya. Suka-suka yang bikin. Ya, emang. Ada yang tahu nomor 15 jawabannya? Coba sampaikan. Apa ya? Tiga empat, Kak. 34. Apakah jawabannya betul? Cek ya. Apakah pola yang dimiliki oleh soal nomor 15, ya ini soalnya misalnya gue tulis ulang 4, 7, 14, 17, X, 37, 74. Nah, polanya itu
bisa bisa angka terdekat, bisa juga lengkap ya. Suka-suka yang bikin lah. Tugas kita menemukannya dengan baik dan tepat. Nah, kalau yang gua lihat, mungkin juga lu lihat, ini hubungan 4 ke 14, iya ini, sini agak lengkap, 7 ke 17 tuh. Ini kan identik dia ya. 7, 17 saudaraan, tambah 10, ini juga sama, tambah 10. Terus 7 ke 37, 17 ke 37 itu tambah 20. Nah, dengan pola yang sama, ya ini merah ini namanya pola ya. Berarti ini juga mestinya dari 14 ke X itu ditambah 20. Sehingga X-nya adalah 14 tambah 20, 34. Jawabannya 34, betul. Kalau diterusin ke sini, ke 74 ditambah 40 berarti ya. 34 tambah 40, 74. Nah, pola seperti ini yang harus kita temukan. Dan polanya nggak selalu begini, beda-beda dia. Dia nggak punya ciri khusus, juga nggak punya ketetapan, nggak punya, pokoknya dia nggak punya apa yang bisa jadi patokan, nggak punya gitu. Beda-beda dia ya. Tapi semakin sering kalian berlatih, pasti ketemu. Itu ya 34 jawabannya, nomor 15. Ya, makasih tadi yang udah menjawab ya. Semoga lolos PTN, lainnya bagus. Nomor 16. Ayo, siapa nih yang mau jawab lagi? 16, apa tuh jawabannya tuh? Masih sama soalnya setipe. Ayo, ada nomor 16. Wah, kayaknya mulai pusing nomor 16 ini. Minum dulu lah, minum dulu. 16. Kalau lu belum ada respon, berarti gue pahami lu sedang berpikir ya. Jadi gue diam dan menunggu jawaban dari lu. Semua soal nomor 16. Gimana? 16. Faza, Yemima, Cinta, Andini. Empat bukan Kak jawabannya? 4. Apakah jawabannya betul? Kita lihat tayangan berikut ini. Oke. Ada yang lain selain 4? Ya gue juga nggak tahu ya ini jawabannya 4 atau bukan. Bohong banget nggak tahu. Nanti kita buktikan. Barangkali ada yang beda atau sama. 4. . 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
Oke, nomor 16 sama ini prinsipnya kita disuruh menemukan pola. Polanya bisa angka terdekat atau lengkap-lengkap itu terserah suka-suka yang bikin ya. Tugas kita menemukan hubungannya itu apa. Tulis ulang 452, 10, X, 8, 48, 51, 46, 322. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan barisan susunan angka-angka yang kayaknya polanya rumit, coba kita mulai atau berangkat dari dari angka ke angka. Jadi dari angka yang paling dekat dengan angka yang paling dekat gitu, yang nggak usah lengkap-lengkap. Misalkan kayak 4 ke 5 ini. Ini kan dekat ya. Itu hubungannya pasti plus 1. Nggak ada hubungan lain kan dia. 5 ke 2. 5 ke 2 itu berapa? Pasti ini minus 3. Begitu kan? 2 ke 10 itu plus 8. Kalau plus 8 kayaknya jauh banget ya. Kenapa? Karena ini kita mulai angka 1 terus angka 3. Lalu terus di sini 8, 1 sama 3, 1, 3, 8 itu siapa? Mereka nggak bersaudara mereka. Nah, ini yang paling cocok kita kali 5. 1, 3, 5 itu mereka saudara dalam bilangan ganjil. Kali 5 ya. Udah mentok. Terus kita temukan lagi di sini di barisan berikutnya ini. 848 itu dikali 6. 48 ke 51 itu ditambah ini ya. Tambah 3. 51 ke 46 itu dikurang 5. 46 ke 322 itu dikali 7. 6, 3, 5, 7. Logo jadi ngaco begitu Kak? Wah lihat, enggak ini enggak ngaco ini. Ya lihat. Dari pola sebelumnya 1, 3, 5. Nah terus di sini ada kali 5 nih. Kali 6, kali 7 tuh. Gak ngaco kan? Nyambung dia, perkaliannya bertingkat. Terus apalagi? Ini min 3 nih. Min 3 ini min 5. Kalau ngikutin pola sebelumnya, mestinya kan ada min 4 di sini. Min 4. Tuh. Ya kan, min 3, min 4, min 5 mestinya. Berarti kita kehilangan min 4. Yang ini juga tuh. Plus 1, plus 3. Mestinya kan ada plus 2. Oh. Berarti dari situ kita bisa simpulkan bahwa 10 terus X terus 8. Ini 3 angka yang ini. Tuh. Berarti hubungannya plus 2 ke sini. Karena kita kurang plus 2 di sini minus 4. Berarti 12. Oh, benar kan? 10 tambah 2 12 kurang 4 8. Ya, jawabannya adalah yang E. Oh. Begitu. Gimana teman-teman? Direspon dulu nomor 16. Silakan. Paham atau enggak ini? Paham, Kak. Ya paham Kak. Oke, sudah paham. Nah, sekarang lanjut nomor 17. Apa jawabannya? Coba dipikirin lagi. 17. 11. Ayo, Pak. 24, Kak. Wih, langsung dapat 24. Ada yang beda? Ada yang lain?
Selain 24? Sama, Kak. Sama ya, 24 ya. Nah, soal nomor apa sih? 17 ini jawabannya adalah betul ya, 24. Gimana tuh bisa didapat 24? Ini bisa kita jumlah aja semuanya. Oh, semua sih. Iya kan, ini 4 tambah sama 6 ditambah 10 kan. Tambah lagi ke sini. 4 tambah 6 10 tambah 10 20. Gitu. 5 tambah 7 12 tambah lagi 12 itu berarti 24. Oh, ini ringan sekali ya. Jawabannya adalah yang B, 24. Bagus. Ya. Terus ini nomor berikutnya, nomor 18. Kain. Oke, nomor 18, soal terakhir. Apakah ada yang tahu jawabannya? Oh ya, sebelumnya ini ada ralat nomor 18. Jadi angka 48 di sini diganti dengan 24. Tuh. Apa? Nomor 18? 12, Kak. Iya, betul. Jadi jawabannya 12. Polanya polanya ini sangat sederhana. Kita lihat baris ya, karena ini kan dalam bentuk baris dan kolom. Baris 4 8 16 16 4 8 16 16. Ini berarti polanya kali 2 bisa kali 1. Tuh. Berarti 3 6 12 X yang ini kali 2 berarti ini kali 1 12. Ah, itu dia. Sangat ringan sekali. Oke, udah cukup sampai nomor 18. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait apa yang sudah kita bahas atau mungkin ada pembahasan-pembahasan yang lain yang sebelumnya yang masih bingung, sampaikan sebelum kita tutup. Yemima, Paza, Cinta dan Andini. Atau cukup sampai di sini? Jelas, Kak. Oke. Udahan, Kak. Udahan, iya. Ya udah, kita udahan aja. Oke, sekian dari gua Kak Hadi. Maaf kurang-kurang. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selalu semangat, selalu jaga kesehatan ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dah. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih banyak, Kak. Yo.